Ratusan jamaah haji kloter perdana debarkasi Jakarta Pondok Gede tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Timnas Indonesia menetapkan nama baru sebagai kapten untuk 2 laga FIFA Matchday bulan ini. Konflik antara Amerika Serikat dan China mengenai Taiwan dinilai berisiko memicu eskalasi nuklir. Halo, selamat petang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Anda menyaksikan Berita Nasional Petang edisi 2 Juni 2026. Selain beberapa informasi tadi, kami juga masih mempunyai beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya, Ishakan. Pemirsa, kebakaran hebat melanda pemukiman padat di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat dan menghanguskan ratusan rumah warga. Akibat peristiwa ini ratusan kepala keluarga ini terpaksa mengungsi. Sementara pemerintah ini menyiapkan berbagai bantuan dan juga fasilitas darurat bagi korban terdampak. Informasi selengkapnya ada jurnalis kami Ajeng Tiara dan juga Anggada Agung yang akan melaporkan langsung dari lokasi kejadian. Pemirsa Berita Nasional TV, kebakaran melanda di kawasan padat penduduk di Jalan Kemayoran Gempol, Kecamatan Kemayoran, Kelurahan Kebon Kosong, Jakarta Pusat. Dan saat ini saya berada di lokasi kejadian kebakaran di Kemayoran, yaitu tepat di belakang saya. Ini adalah salah satu rumah yang terdampak kebakaran. Bisa dilihat pemirsa bahwa kebakaran ini memang hebat, yang mana membakar atau menghanguskan ratusan rumah warga di kawasan Kebayoran Gempol ini, dan ini adalah salah satu rumah yang terdampak dengan hangus tak tersisa dan meninggalkan puing-puing bangunan yang terbakar. Kemudian pemirsa, ini adalah kondisi terkini yang mana memang masih dilakukan pembersihan, belum dilakukan pembersihan dan masih menyisakan puing-puing bangunan sisa kebakaran pasca kejadian, yang mana memang kebakaran ini terjadi pada malam hari. Dan hingga saat ini pemirsa, memang di kawasan Kemayoran Gempol ini terlihat beberapa warga yang mengunjungi rumahnya untuk melihat kondisi rumahnya, kondisi terkini rumahnya, dan juga membersihkan puing-puing bangunan sisa kebakaran. Dan saat ini saya telah bersama salah satu warga yang terdampak kebakaran. Dengan Bapak siapa? Dengan saya Bapak Miftahul Solihin. Ya, Bapak mungkin bisa diceritakan bagaimana awal mula kebakaran? Kalau untuk awal mulanya sebenarnya saya nggak ada di kejadian. Lagi ada acara keluarga sekitar pukul 7:30 sampai jam 8. Saya dari lokasi acara ke sini dan api memang sudah besar. Nggak ada di kejadian. Lagi ada acara keluarga sekitar pukul 7:30 sampai jam 8. Saya dari lokasi acara ke sini dan api memang sudah besar. Titiknya sekitar 3 gang dari sini, pas persis di situ gang, pas gang di situ, pertigaan di situ. Kalau untuk saya pribadi, buat barang-barang alhamdulillah masih ada yang diselamatkan. Paling hanya tinggal beberapa barang-barang aja. Untuk surat-surat alhamdulillah sudah diselamatkan. Harapannya sih mudah-mudahan bantuan sih pasti secepatnya ya yang diharapkan itu. Kalau bisa ya jangan pakaian layak pakai, yang disebut pakaian layak pakai, pada akhirnya nanti bakal jadi sampah juga yang udah gitu. Ya kalau bisa yang lebih tepat lah. Terus kalau bisa bantuannya memang harus tepat sasaran gitu. Memang benar-benar korban yang kena yang menerima bantuan. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ya pemirsa, itu salah satu wawancara bersama salah satu warga yang terdampak kebakaran di
Jalan Kemayoran Gempol, Jakarta Pusat ini. Dan tadi siang pada pukul 11:30 waktu Indonesia Barat, Wakil Gubernur DKI Jakarta ini juga sudah meninjau langsung lokasi kejadian kebakaran dan meninjau lokasi pengungsian yang ada di lapangan Yusuf Hamka, Jalan Benyamin Sueb, di mana Rano Karno selaku Wakil Gubernur DKI Jakarta ini memberikan bantuan secara simbolis kepada beberapa pengungsi seperti kebutuhan sandang, kemudian susu untuk ibu hamil, dan kemudian tas-tas untuk sekolah anak, dan juga dokumen-dokumen pribadi atau dokumen penting yang memang dokumen para warga yang ada di sini hilang atau juga ikut terbakar. Dan ini juga kondisi jalan pemukiman atau pemukiman penduduk yang memang sudah terbakar. Banyak warga yang masih mengunjungi atau ingin melihat lokasi terkini, kondisi terkini rumahnya pasca kebakaran yang melanda pada malam hari kemarin. Dan pemirsa, dari data yang kami dapatkan, ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta mencatat sedikitnya 304 rumah hangus terbakar akibat kejadian ini, juga sebanyak 354 kepala keluarga atau 674 jiwa yang terdampak dan kehilangan tempat tinggal. Dan kemudian pemirsa, untuk memadamkan api ini Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta mengerahkan 35 unit mobil serta 175 personil petugas yang menerima laporan kebakaran itu pada pukul 20:55 waktu Indonesia Barat, dan kemudian baru selesai beroperasi ini pada pukul 04:15 waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa, pasca kebakaran terjadi, ini pemerintah sudah menyiapkan lokasi pengungsian. Di lokasi pengungsiannya berada di lapangan Yusuf Hamka, Jalan Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat, yang mana untuk menampung warga terdampak, dan berbagai bantuan juga sudah didistribusikan seperti selimut, terpal, kemudian makanan dan juga pakaian. Dan terdapat di lokasi pengungsian ini terdapat juga titik-titik posko yang melayani para pengungsi yang ada di lokasi pengungsian, seperti posko kesehatan, kemudian posko pendidikan, Dukcapil, dan juga pelayanan KUA serta trauma healing yang diadakan oleh Dinas Sosial. Dan pemirsa, di lokasi pengungsian ini juga terdapat food truck yang disediakan oleh Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, yaitu makanan siap santap yang bisa langsung dinikmati oleh para pengungsi yang ada di lokasi pengungsian. Dan sementara itu pemirsa, petugas masih terus melakukan pendataan terhadap warga terdampak di 2 rukun warga yang mencakup 8 rukun tetangga. Dan hingga kini penyebab pasti kejadian atau penyebab pasti kebakaran ini masih dalam penyelidikan, namun diduga memang akibat korsleting listrik di salah satu rumah warga yang kemudian merambat ke bangunan di sekitarnya. Dan selain menyebabkan kerusakan bangunan, pemirsa, ini kebakaran pada malam hari tadi ini juga mengakibatkan 3 warga mengalami luka-luka yang saat ini memang sudah dilarikan ke Rumah Sakit Hermina. Dan pemirsa, petugas masih mendata untuk kerugian dan memastikan kondisi seluruh warga yang terdampak kebakaran di Kemayoran, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Ajeng Tiara, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Negara Urusan Pertahanan Qatar, Sheikh Shouk bin Abdurrahman bin Hassan bin Ali
Al-Thani di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan ini menjadi momen penting untuk memperkuat hubungan bilateral serta menindaklanjuti berbagai kerjasama strategis antara Indonesia dan juga Qatar. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Negara Urusan Pertahanan Qatar, Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hasan bin Ali Al-Thani di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Qatar yang telah terjalin selama ini. Kedatangan Sheikh Saud disambut langsung oleh Presiden Prabowo dalam suasana hangat dan penuh persahabatan. Assalamualaikum. How are you? How are you? How is everything? Thank you very much. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Dalam pertemuan tersebut, Sheikh Saud menyampaikan pesan khusus dari Emir Qatar Sheikh Tamim bin Ahmad Al-Thani yang disambut positif oleh Presiden Prabowo Subianto wujud komitmen untuk terus memperkuat kerjasama kedua negara. Selain membahas hubungan bilateral, kedua pihak juga meninjau tindak lanjut berbagai kerjasama strategis yang telah disepakati. Salah satunya melalui memorandum saling pengertian tentang dialog strategis antara pemerintah Indonesia dan pemerintah negara Qatar yang ditandatangani pada April 2025. Dialog strategis tersebut mencakup berbagai bidang, mulai dari politik, pertahanan dan keamanan, kontra terorisme hingga perdagangan, investasi, dan pertukaran budaya. Pertemuan ini mencerminkan komitmen Indonesia dan Qatar untuk terus memperkokoh kemitraan strategis yang diharapkan mampu memberikan manfaat bagi kedua negara serta mendukung stabilitas dan kemakmuran kawasan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa ratusan jemaah haji kloter perdana debarkasi Jakarta Pondok Gede tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Senin malam. Bahkan pengelola Bandara Soekarno-Hatta ini melayani fase kepulangan jemaah haji Indonesia tahun 1447 Hijriah lebih singkat jika dibandingkan pada tahun lalu, dengan berbagai fasilitas khusus untuk memperlancar proses kedatangan para jemaah haji. Sebanyak 391 jemaah haji yang tergabung dalam kloter pertama debarkasi Pondok Gede tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta menggunakan pesawat Garuda Indonesia dari Jeddah. Setelah menyelesaikan proses kedatangan dan pemeriksaan imigrasi, para jemaah langsung diarahkan menuju bus yang telah disediakan untuk melanjutkan perjalanan ke asrama debarkasi. Pada hari pertama, fase kepulangan ini, Bandara Soekarno-Hatta melayani 2 penerbangan jemaah haji. Selain kloter pertama yang membawa 391 jemaah, terdapat 1 penerbangan lain dengan 445 jemaah yang juga tiba dari Tanah Suci. Seluruh proses kedatangan dipusatkan di Terminal 2F yang selama ini digunakan untuk pelayanan haji dan umroh. Berbagai fasilitas pendukung telah disiapkan, mulai dari area tunggu yang memadai hingga layanan imigrasi khusus atau seamless agar proses kedatangan dapat berlangsung lebih cepat dan nyaman. Baik, hari ini tanggal 1 Juni telah kita sama-sama saksikan telah tiba kloter pertama kepulangan jamaah haji dari debarkasi JKG Pondok Gede. Jumlah jamaah yang tiba dengan pesawat ini sebanyak 391 orang. Nanti setelah ini ada penerbangan berikutnya dengan total jumlah jamaah sebanyak 445. Jadi di tanggal 1 Juni ini ada 2 penerbangan, yang pertama sejumlah 391 jamaah, yang kedua 445 jamaah. Hari ini kita sama-sama menyaksikan bahwa kepulangan jamaah haji ini telah menggunakan Terminal 2F. Terminal 2F yang kami siapkan memang untuk terminal haji dan umroh. Fasilitasnya tentu saja kami menyiapkan berbagai fasilitas, antara lain kecukupan tempat duduk, kemudian ada fasilitas tempat duduk yang sangat cukup, gitu, dan layanan khusus imigrasi sehingga jamaah bisa sangat cepat untuk diproses begitu, dan begitu tiba mereka tidak sampai memakan waktu yang lama, langsung masuk ke dalam bus. Hari ini kita melihat ya, di area ini adalah area di mana jamaah haji telah selesai dari proses imigrasi dan keluar langsung naik ke dalam bus. Mudah-mudahan segera tiba di tempat tujuan. Mulai tanggal 1 sampai dengan 30 Juni ini akan ada sekitar 84 kloter. Jumlah jamaahnya sekitar 34.853 jamaah.
Selama periode 1 hingga 30 Juni 2026, Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan melayani kepulangan sekitar 34.893 jemaah haji yang tergabung dalam 84 kelompok terbang dari Tanah Suci. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, sementara itu pemulangan jamaah haji Indonesia dari Tanah Suci mulai berlangsung secara bertahap. Kementerian Haji dan Umroh menyebut hingga Senin pagi 12 kelompok terbang atau kloter telah diberangkatkan menuju tanah air. Di tengah proses kepulangan ini, jamaah dihimbau untuk mematuhi aturan bagasi termasuk larangan membawa air zam-zam di dalam koper. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia menyampaikan bahwa penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 memasuki fase kepulangan jemaah ke tanah air. Pemulangan gelombang pertama dilaksanakan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, dan berlangsung secara bertahap sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Hingga pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, sebanyak 12 kloter telah diberangkatkan menuju Indonesia dengan total 3.479 jamaah dan 34 petugas. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Assegaf, menyatakan bahwa secara umum rangkaian utama ibadah haji berjalan dengan lancar, aman, tertib, dan terkendali. Meski demikian, berbagai catatan yang muncul selama penyelenggaraan haji akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada musim haji mendatang. Pemerintah juga menyampaikan apresiasi kepada jamaah yang telah menunjukkan kedisiplinan dan kepatuhan selama menjalani seluruh rangkaian ibadah di Tanah Suci. Memasuki masa kepulangan, jamaah diminta memastikan dokumen perjalanan, obat-obatan pribadi, serta barang keperluan penting tersimpan dengan baik dan mudah dijangkau. Jamaah juga dihimbau mematuhi ketentuan maskapai terkait berat dan jenis barang bawaan agar proses keberangkatan dan pemeriksaan di bandara dapat berjalan lancar. Kementerian Haji dan Umroh secara khusus menegaskan larangan membawa air zam-zam di dalam koper bagasi maupun koper kabin. Larangan tersebut merupakan bagian dari aturan penerbangan yang wajib dipatuhi seluruh jamaah karena dapat menghambat proses pemeriksaan bagasi di bandara. Pemerintah memastikan setiap jamaah akan menerima 1 galon air zam-zam berisi 5 liter di debarkasi masing-masing setelah tiba di tanah air. Selain itu, jamaah dihimbau untuk tetap menjaga kondisi kesehatan selama menunggu jadwal kepulangan. Di tengah cuaca panas di Mekah, jamaah diminta memperbanyak minum air putih, beristirahat cukup, mengkonsumsi makanan bergizi, dan menggunakan pelindung kepala saat beraktivitas di luar hotel. Pemerintah juga mengajak seluruh jamaah untuk terus menjaga kekompakan dan saling membantu hingga seluruh rangkaian kepulangan ke tanah air selesai dilaksanakan dengan aman dan selamat. Tim Liputan Berita Nasional TV. Selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk memantau kondisi arus lalu lintas terkini yang akan disampaikan oleh NTMC Korlantas Polri. Halo, selamat sore pemirsa. Saya Brigadir Putu Fungge dari NTMC Korlantas Polri akan mengajak Anda untuk memantau situasi lalu lintas terkini di jam pulang beraktivitas masyarakat. Dan untuk informasi lalu lintas yang pertama, mari kita lihat lalu lintas dari kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Situasi lalu lintas sore hari ini dari arah Selipi yang akan menuju ke Grogol melalui jalur arteri terpantau lancar. Kecepatan kendaraan dapat Anda tempuh dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Antisipasi akan perlambatan kecepatan kendaraan yang terjadi dikarenakan adanya kendaraan yang keluar masuk dari pusat perbelanjaan yang terletak di kawasan ini. Selanjutnya lalu lintas di tol dalam kota dari arah Jakarta yang akan menuju ke tol Bandara Profesor Sudiatmo saat ini terpantau lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, yaitu dari tol Bandara Profesor Sudiatmo yang akan menuju ke kawasan Selipi maupun ke kawasan Semanggi sore hari ini juga terpantau lancar. Walaupun lalu lintas terpantau lancar, kami tetap mengimbau bagi para pengendara untuk menjaga laju kecepatan kendaraan Anda. Kemudian lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke Tangerang saat ini juga terpantau lancar. Antisipasi akan perlambatan kecepatan kendaraan yang terjadi dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan yang akan menuju ke kawasan Tangerang. Selanjutnya pemirsa, kita bergeser sedikit melihat lalu lintas dari kawasan Selipi, Palmerah, Jakarta Barat. Kondisi arus lalu lintas pada sore hari ini dari arah Semanggi yang akan menuju ke Grogol, Petamburan ataupun Pejompongan terpantau ramai dan terlihat sudah mulai adanya peningkatan jumlah kendaraan yang signifikan. Hal ini terlihat dari adanya antrian kendaraan menjelang traffic light. Namun selepasnya pemirsa, kendaraan dapat kembali mengalir dengan kecepatan kurang lebih 30 km per jam. Antisipasi pemirsa, saat ini kita lihat perlambatan kecepatan kendaraan yang terjadi dikarenakan adanya penyempitan ruas jalan yang akan menuju ke kawasan Selipi.
Dan antisipasi juga akan antrian kendaraan yang akan memasuki gerbang tol Selipi. Dan di tol dalam kota lalu lintas dari arah Semanggi atau Senayan yang akan menuju ke Tomang, kita lihat bersama saat ini terlihat perlambatan kecepatan kendaraan terjadi dikarenakan peningkatan jumlah kendaraan yang memasuki tol dalam kota yang akan mengarah ke arah Tangerang ataupun yang akan mengarah ke arah Pluit. Kemudian lalu lintas dari arah sebaliknya di tol dalam kota yaitu dari arah Tomang yang akan menuju ke Semanggi sore hari ini masih terpantau kondusif lancar. Selanjutnya pemirsa kita akan melihat lalu lintas dari kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Di mana kondisi arus lalu lintas saat ini dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke Semanggi terpantau ramai lancar. Kita lihat bersama setelah antrian traffic light kendaraan dapat kembali mengalir dengan kecepatan normal. Terlihat peningkatan jumlah kendaraan juga sudah terjadi namun arus lalu lintas secara keseluruhan masih kondusif lancar. Begitupun dari arah Semanggi yang akan menuju ke Pasar Minggu atau Depok ataupun dari arah Cawang yang akan menuju ke kawasan Semanggi ataupun yang akan berbelok kanan menuju ke arah Manggarai. Kami harap para pengendara untuk tetap berhati-hati dan mematuhi rambu lalu lintas yang berlaku. Hal ini demi keselamatan kita bersama. Mengingat juga bahwa sedang diberlakukannya rekayasa lalu lintas ganjil genap untuk mengurai adanya kepadatan arus lalu lintas pada hari ini. Dan yang terakhir pemirsa kita akan melihat lalu lintas dari kawasan Mall Citawaru, Surabaya, Jawa Timur. Di mana kondisi arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani saat ini terpantau lancar. Kecepatan kendaraan dapat Anda tempuh dengan kecepatan kurang lebih 50 km per jam. Dan pada sore hari ini kendaraan juga didominasi oleh kendaraan pribadi baik itu roda 2 dan juga roda 4. Bagi Anda para pengendara yang akan melakukan putar balik harap menggunakan ruas jalan paling kanan. Sedangkan antisipasi juga pemirsa akan kendaraan yang keluar masuk dari pusat perbelanjaan yang terletak di kawasan ini. Harap para pengendara untuk mematuhi marka jalan yang berlaku dan juga memperhatikan laju kecepatan kendaraan Anda. Dan pemirsa selalu berhati-hati dalam berkendara serta pastikan kendaraan Anda dalam kondisi yang prima. Selanjutnya bagi Anda yang mendapatkan informasi terkait kondisi lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center NTMC Korlantas Polri di 1500669 atau melalui WhatsApp Center di 0858 715 00669. Demikian saya Brigadi Putu Fengki melaporkan, semoga bermanfaat dan tetap hati-hati di jalan dan salam presisi. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa Timnas Indonesia menetapkan nama baru sebagai kapten untuk 2 laga FIFA Matchday bulan ini. Bek muda Rizky Ridho dipercaya memimpin skuad Garuda menggantikan Jai Ides yang absen karena pemulihan cedera. Keputusan ini disebut sepenuhnya berdasarkan pilihan para pemain Timnas. Pelatih Timnas Indonesia John Hertman mengonfirmasi bahwa Rizky Ridho akan menjadi kapten tim Garuda untuk 2 laga FIFA Matchday melawan Oman pada Jumat 5 Juni dan Mozambik pada Selasa 9 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Ridho akan menggantikan peran Jai Ides yang tidak bisa bergabung karena menjalani pemulihan cedera setelah mengalami masalah di pekan terakhir Liga Italia. John Hertman menegaskan bahwa keputusan penunjukan kapten bukan berasal dari dirinya, melainkan hasil pilihan para pemain Timnas Indonesia. Ia menyebut peran pelatih terfokus pada taktik, pemilihan pemain, disiplin tim, dan komunikasi dengan media. Ini bukan pertama kalinya Rizky Ridho menjadi kapten Timnas Indonesia. Sebelumnya bek berusia 24 tahun itu pernah memimpin tim saat menghadapi Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berakhir dengan kemenangan 1-0 untuk Indonesia. Ia juga pernah menjadi kapten saat Indonesia mengalahkan Taiwan 6-0 dalam laga uji coba di Surabaya. Di level klub, Rizky Ridho juga menjabat sebagai kapten Persija Jakarta dalam 2 musim terakhir. Sementara itu, absennya Jai Ides menjadi momen pertama ia tidak masuk dalam skuad Garuda sejak resmi menjadi warga negara Indonesia pada Desember 2023. Meski begitu, John Hertman menegaskan bahwa peran Jai Ides di dalam tim tidak tergantikan. Menurutnya kontribusi dan kepemimpinan Ides di dalam maupun luar lapangan sangat besar dalam perjalanan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan menjalani 2 laga uji coba melawan Oman dan Mozambik sebagai bagian dari persiapan menuju agenda internasional berikutnya. Tim Liputan,
Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia yang mengungkapkan bahwa penerapan sistem e-voting dalam pemilu harus menjadi bagian dalam revisi Undang-Undang Pemilu ke depan. Menurutnya sistem e-voting ini merupakan bagian dari konsep e-election yang mencakup berbagai tahapan digital dalam pemilu. Ihwal penerapan e-voting di Indonesia saat ini masih dalam tahap pembahasan untuk pemilu ke depan. Pasalnya penerapan sistem e-voting dalam pemilu harus menjadi bagian dari revisi Undang-Undang Pemilu. Kendati demikian, penerapan e-voting tidak dapat dilakukan secara terburu-buru. Hal itu dikarenakan terdapat sejumlah persyaratan yang perlu dipenuhi mulai dari kesiapan infrastruktur, pemerataan jaringan internet hingga tingkat literasi digital masyarakat. Tentu saja Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah landasan kita untuk terus menuju dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mencapai cita-cita semuanya, yaitu menuju kesejahteraan masyarakat, terutama di 100 tahun Indonesia nantinya. Persiapan ini harus ada landasannya dan pegangan kita untuk sebagai bangsa, berbangsa dan bernegara sebagai bagian dari proses berkembangnya negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya, ini perkara kartu SIM telepon seluler seorang remaja putri di Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, tewas setelah menjadi korban penikaman. Pelaku merupakan rekan korban yang kini telah diamankan oleh aparat kepolisian untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Seorang remaja putri berinisial DE tewas setelah tertusuk menggunakan senjata tajam di kawasan BHC Singer Park, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. Korban yang berusia 22 tahun warga desa Bakauheni mengalami luka tusukan di bagian dada dan sempat menjalani perawatan medis sebelum akhirnya meninggal dunia. Berdasarkan hasil penyelidikan, polisi berhasil menangkap pelaku penusukan, yakni remaja berinisial MA, 19 tahun, yang merupakan teman korban. Polisi mengungkap peristiwa ini berawal dari perselisihan terkait pengembalian kartu SIM telepon seluler yang memicu cekcok antara korban dan pelaku. Saat itu pelaku mengeluarkan senjata tajam jenis bidik dan menikam korban. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi turut mengamankan barang bukti berupa senjata tajam, telepon genggam, sepeda motor, dan pakaian yang digunakan saat kejadian. Yaitu inisial DEM yang saat ini sudah meninggal dunia, perempuan 22 tahun, dulu kerja di Muara Biru, RT/RW 0202, Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Selatan, dan MZR, laki-laki 17 tahun, pekerjaan mahasiswa atau pelajar di Muara Biru, RT/RW 02-017, Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Lampung Selatan. Ada motif terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, yaitu karena sakit hati. Kronologi singkat peristiwa, pada hari Sabtu 24 Mei 2026, saudari DE menghubungi saudari KLAW melalui aplikasi WhatsApp untuk meminta mengembalikan kartu SIM card miliknya. Kemudian pada hari Rabu 27 Mei 2026 sekira pukul 02.00 dini hari, saudari DEM korban kembali menghubungi saudari KLAW terkait permintaan tersebut. Hal tersebut membuat saudara MKA merasa kesal. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, saudara MKA berangkat dari rumahnya menuju rumah saudari KLAW untuk menjemput. Dan sebelumnya saudara MKA ini membawa atau mempersiapkan pisau atau baju. Saat ini tersangka telah ditahan di Mapolres Lampung Selatan dan bakal dijerat dengan pasal penganiayaan berat hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Dari Lampung Selatan, Lampung, Immanuel Simorangkir, Berita Nasional TV.
Asik dan terlena nonton bareng sepak bola di warkop, sepeda motor yang diparkir di depan warkop ini dibawa kabur oleh pencuri. Mengetahui motornya hilang, korban sempat menangis pulang jalan kaki. Warga meminta pelaku curanmor ditembak untuk memberi efek jerah. Belasan warga asik nonton bareng sepak bola Piala Champions di warkop yang berada di pinggir jalan Peninggilan Cakung, Jakarta Timur Minggu dini hari. Kemudian belasan motor pengunjung diparkir di depan warkop tanpa ada yang menjaganya. Kondisi tersebut dimanfaatkan pelaku curanmor dengan tenang. Pelaku berhasil merusak kunci stang dan berhasil menghidupkan motor hanya dalam waktu 1 detik, kemudian berhasil membawa kabur motor korban. Aksi pelaku yang terekam CCTV ini terlihat dilakukan 2 orang, satu yang mengambil motor, satu lagi yang mengawasi dari seberang jalan. Saksi mengatakan korban yang mengetahui motornya hilang sempat menangis dan pulang jalan kaki. Saksi berharap polisi dapat menangkap pelaku yang wajahnya sangat jelas terlihat di CCTV. Dia berharap pelakunya bisa ditembak agar membuat efek jerah pelaku lainnya. Lagi beli bubur, lagi nobar bola juga. Nggak tahu tuh motornya ada yang maling. Pas tahunya itu pas motornya hilang. Sekitar jam berapa, Bang? Jam 1.25, setengah 2 lah. Ya pulang kayak jalan kaki lah, kasihan, nangis istrinya. Sempet, cuman dikejar sama temennya, udah nggak kekejar lah. Ya kayak orang lewat aja gitu, kayak udah diincer aja. Oh belum, nasi goreng juga. Itu udah ngeliat, cuman dia sama temennya itu yang maling diajak ngobrol, jadi gimana gitulah, jadi nggak fokus, ngalihin lah gitu. Kasus pencurian sepeda motor sendiri sering terjadi di wilayah Jakarta Timur. Dalam waktu 1 bulan saja sudah ada 3 kasus kehilangan sepeda motor. Dari Jakarta, Nadityo, Berita Nasional TV. Jangan Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, Donald Trump ini mengatakan akan ada pertarungan UFC di halaman selatan Gedung Putih menjelang perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat. Acara yang diberi nama UFC Freedom 250 ini akan digelar pada Minggu 14 Juni 2026. Gedung Putih mulai pembangunan arena pertarungan UFC di halaman selatan menjelang perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat. Diketahui Amerika Serikat merayakan hari kemerdekaan setiap tanggal 4 Juli, memperingati disahkannya deklarasi kemerdekaan pada tahun 1776. Pekerja merakit lengkungan berbentuk kubah dan area pementasan. Lengkungan akan membentuk cincin berbentuk segi 8 dikelilingi pagar kawat dan ribuan tempat duduk sementara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan proyek ini akan menjadi acara terbesar pernah diadakan UFC dengan menampilkan arena di luar pintu depan Gedung Putih. Dikutip dari BBC pada Rabu 27 Mei 2026, acara ini diberi nama UFC Freedom 250 dijadwalkan digelar pada Minggu 14 Juni 2026 dengan biaya $60 juta Amerika Serikat atau sekitar 1 triliun rupiah untuk proyek ini. Terlepas promosi besar-besaran, acara ini hanya akan menampilkan 2 pertarungan perebutan gelar juara sebagai laga utama. Alex Pereira dari Brazil akan berhadapan dengan Cyril Jane dari Prancis memperebutkan gelar juara interim kelas berat UFC. Ilia Topuria dari Georgia akan menghadapi juara interim saat ini, Justin Gage, dalam pertarungan kelas ringan. Gedung Putih sebelumnya pernah menjadi tempat penyelenggaraan acara dan kegiatan olahraga rekreasi, tetapi pertunjukan UFC ini akan menandai acara olahraga profesional pertama di halaman Gedung Putih. Acara ini menandai pembangunan Gedung Putih dalam serangkaian proyek pemerintahan Donald Trump mengubah tampilan. Sejak kembali ke Gedung Putih, Donald Trump merenovasi Gedung Putih, diantaranya mengubah Taman Mawar menjadi teras dan merobohkan sayap timur, memberi ruang dansa baru. Sementara itu, Donald Trump menyerukan pembatalan konser-konser perayaan ulang tahun ke-250 Amerika Serikat. Hal ini lantaran banyak musisi mengundurkan diri sebagai bintang tamu konser.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Sabtu 30 Mei 2026 menyerukan pembatalan konser-konser perayaan ulang tahun ke-250 Amerika Serikat. Hal ini terjadi setelah banyak musisi mengundurkan diri sebagai bintang tamu konser. Kini, Trump berharap konser-konser tersebut bisa digantikan oleh rapat umum politik dipimpin Trump melalui media sosialnya Truth Social pada Minggu 3 Mei 2026. Donald Trump menuliskan seharusnya mengadakan rapat umum besar-besaran kebangkitan Amerika untuk 250 orang daripada mendatangkan penyanyi-penyanyi mahal. Tidak ingin didengar siapapun yang musiknya membosankan dan tidak melakukan apapun selain mengeluh. Sebelumnya, sejumlah musisi mengundurkan diri tak lama setelah penyelenggara merilis artis akan tampil dalam rangkaian konser di Washington sekitar liburan 4 Juli. Banyak penampil memilih mengundurkan diri dengan berbagai alasan. Konser dijadwalkan akan dimulai pada 25 Juni sebagai bagian dari acara besar National Mall G diselenggarakan Freedom 250, sebuah entitas publik swasta didukung oleh Trump. Donald Trump secara terbuka mencoba memberikan sentuhan pribadi pada perayaan ini, terutama menggelar pertandingan UFC di arena, dibangun khusus di halaman Gedung Putih pada 14 Juni, tepat pada hari ulang tahunnya ke-80. Tim peneliti Jepang berhasil menguji pembakaran pertama mesin jet yang dirancang bagi pesawat hipersonik. Uji coba ini bisa memangkas waktu perjalanan udara antara Jepang dan juga Amerika Serikat menjadi 2 jam, yang sebelumnya bisa menghabiskan waktu hingga 15 jam. Tim peneliti Jepang berhasil menguji pembakaran pertama mesin jet dirancang bagi pesawat hipersonik berkecepatan Mach 5. Uji coba pada April 2026 menjadi tonggak sejarah baru teknologi penerbangan Jepang. Tim gabungan dari para peneliti Universitas Waseda di Tokyo dan Badan Eksplorasi Dirgantara Jepang menargetkan teknologi bisa digunakan secara praktis pada dekade 2040-an. Jika terrealisasi, waktu perjalanan udara antara Jepang dan Amerika Serikat bisa dipangkas menjadi 2 jam. Saat ini, penerbangan dari Jepang ke Amerika Serikat membutuhkan waktu antara 10 hingga 15 jam, tergantung kota keberangkatan dan tujuan. The Mainichi, Senin 11 Mei 2026, menerangkan perjalanan menuju komersialisasi pesawat masa depan masih panjang. Anggota tim peneliti sekaligus profesor di Universitas Waseda, Tetsuya Sato, menyatakan pencapaian ini hanyalah langkah awal. Hal senada diungkapkan Hideyuki Taguchi, profesor dari Tokyo University of Science, terlibat dalam penelitian ini. Taguchi menjelaskan masa pengembangan pesawat hipersonik jauh lebih kompleks dibandingkan pesawat biasa. Target berikut dari proyek dirancang sejak 2013 adalah melakukan demonstrasi penerbangan sesungguhnya. Informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, Presiden Putin ini menawarkan insentif bagi warga yang bersedia bergabung dalam perang Rusia menghadapi Ukraina. Pemerintah Rusia akan menghapus utang 2,5 miliar rupiah bagi para rekrutan baru militer. Presiden Rusia Vladimir Putin menawarkan insentif bagi warga yang bersedia bergabung dalam perang di Ukraina. Melalui dekret terbaru ditandatangani pada Senin 25 Mei 2026, pemerintah Rusia akan menghapus utang hingga 10 juta rubel atau setara 2,5 miliar rupiah bagi para rekrutan baru militer. Kebijakan ini berlaku untuk warga yang menandatangani kontrak dinas militer setelah 1 Mei 2026. Penghapusan utang tidak hanya berlaku bagi tentara, tetapi juga pasangan mereka. Namun ada syaratnya, kontrak minimal 1 tahun dan ditujukan menjalankan operasi militer khusus. Istilah resmi Kremlin untuk invasi penuh Rusia ke Ukraina. Berdasarkan data basis properti Rusia Cian, nilai 10 juta rubel setara harga apartemen 1 kamar seluas sekitar 35 meter persegi di Rusia. Langkah ini menjadi bagian dari strategi Kremlin mempertahankan pasokan personel tempur setelah lebih dari 4 tahun perang di Ukraina berlangsung. Selama ini, Rusia menawarkan berbagai fasilitas finansial bagi warga bersedia bertempur di garis depan, mulai dari gaji tinggi hingga berbagai tunjangan sosial. Intervensi militer Putin sebelumnya menjanjikan posisi prestisius
bagi veteran perang setelah kembali dari medan tempur. Mereka diprioritaskan masuk universitas maupun lembaga pendidikan lanjutan. Sementara itu, konflik antara Amerika Serikat dan China mengenai Taiwan dinilai beresiko memicu eskalasi nuklir. Washington dan Beijing ini memiliki tujuan berbeda dalam skenario Taiwan. Kedua belah pihak diperkirakan akan meluncurkan operasi luas di berbagai domain militer. Konflik antara Amerika Serikat dan China mengenai Taiwan dinilai beresiko memicu eskalasi nuklir. Kedua militer kemungkinan besar melancarkan operasi besar-besaran menyasar pusat komando dan komunikasi rival mereka jika konflik benar-benar terjadi. Analisis strategis dirilis lembaga think tank bertahanan terkemuka berbasis di London International Institute for Strategic Studies menyebut dunia kini berada di ambang perlombaan senjata nuklir baru dengan kawasan Asia Pasifik sebagai pusatnya. Reuters pada Kamis 28 Mei 2026 melaporkan otoritas AS maupun China belum memberikan tanggapan resmi terkait laporan ini. Meski Amerika Serikat dan China memiliki tujuan berbeda dalam skenario Taiwan, kedua belah pihak diperkirakan akan meluncurkan operasi luas di berbagai domain militer. Beijing tidak pernah mengesampingkan penggunaan kekuatan militer merebut Taiwan, meski menyatakan lebih memilih reunifikasi damai. Pemerintah Taiwan tegas menolak klaim kedaulatan Beijing. China meningkatkan tekanan militer di sekitar Taiwan, membuat Taipei berada dalam kewaspadaan yang tinggi. Amerika Serikat dan analisis pengandalian senjata menyebut Beijing memperluas dan meningkatkan kemampuan senjata atom lebih cepat daripada kekuatan nuklir lain. Berdasarkan data Pentagon dan perkiraan Federation of American Scientists, Amerika Serikat memiliki sekitar 3.700 hulu ledak aktif. Sedangkan China saat ini memiliki 620 hulu ledak aktif. Tetapi laporan Kementerian Pertahanan Amerika Serikat dirilis pada Desember 2025 menyebutkan China berada di jalur yang tepat mengarahkan 1.000 hulu ledak pada 2030. Sementara Rusia memiliki sekitar 4.400 hulu ledak aktif. Persenjataan nuklir Amerika Serikat dan Rusia saat ini masih jauh melampaui persediaan China. Di lain sisi, pemirsa, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un ini menguji coba rudal yang dipandu kecerdasan buatan atau AI untuk pertama kalinya. Korea Selatan mendeteksi beberapa proyektil yang ditembakkan dari wilayah Korea Utara menuju perairan barat. Korea Utara menguji coba rudal dipandu kecerdasan buatan atau AI untuk pertama kalinya. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengawasi peluncuran ini dan mengaku puas atas hasilnya. Uji coba melibatkan berbagai sistem senjata, termasuk rudal jelajah berkemampuan nuklir akan dikerahkan di dekat perbatasan dengan Korea Selatan. Sky News pada Rabu 27 Mei 2026 menerangkan, rudal balistik dengan hulu ledak misi khusus dirancang untuk penggunaan nuklir di medan perang juga turut diuji. Pengujian menunjukkan senjata dan sistem peluncuran otomatis berhasil ditingkatkan agar sesuai kondisi peperangan modern sehingga mempermudah penerapannya dalam pertempuran. Kim Jong-un menyerukan upaya lebih lanjut memodernisasi pasukan artileri agar tidak tertandingi. Peluncuran ini dikonfirmasi militer Korea Selatan. Radar pemantau Korea Selatan mendeteksi beberapa proyektil ditembakkan dari wilayah Korea Utara menuju perairan barat. Otoritas keamanan Seoul menyebut ada satu rudal balistik jarak dekat terpantau terbang sejauh 80 km. Pihak Seoul belum merinci lebih jauh mengenai jenis-jenis senjata lain dalam uji coba serentak ini. Kim mempercepat upaya meningkatkan kemampuan nuklir dan rudal Korea Utara sejak diplomasi beresiko tinggi dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump gagal pada 2019. Pemimpin Korea Utara ini mengambil sikap keras terhadap Korea Selatan sebagai musuh negaranya dan berupaya memutuskan hubungan telah lama terjalin. Korea Utara dikenai berbagai sanksi PBB yang melarang pengembangan senjata nuklir dan penggunaan teknologi rudal balistik. Pembatasan berulang kali dilanggarnya. Peluncuran pada Selasa 26 Mei 2026 merupakan yang pertama bagi Korea Utara dalam 37 hari dan uji coba ke-8 sepanjang tahun 2026. Info Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Berita Nasional Petang.
Ya, pemirsa, berbicara tentang Venezuela, ini banyak orang yang langsung teringat pada krisis ekonomi dan juga politik yang pernah menjadi sorotan dunia. Namun di balik itu semua, Venezuela menyimpan kekayaan alam yang luar biasa, budaya yang unik, hingga bentang wilayah yang sangat beragam. Seperti apa keindahan Venezuela? Berikut tayangannya untuk Anda. Selamat datang di Venezuela. Venezuela merupakan negara yang terletak di bagian utara Amerika Selatan. Negara ini berbatasan dengan Laut Karibia, Kolombia, Brazil, dan Guyana. Secara geografis, Venezuela memiliki bentang alam yang sangat beragam. Di bagian barat terdapat pegunungan Andes. Di tengah negara terbentang padang rumput luas, sementara di selatan berdiri dataran tinggi dan hutan tropis yang masih alami. Venezuela juga dikenal sebagai salah satu negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia. Sektor minyak menjadi tulang punggung ekonomi negara ini selama puluhan tahun. Selain minyak bumi, masyarakat Venezuela juga hidup dari pertanian, peternakan, dan pariwisata alam. Budaya Venezuela merupakan perpaduan pengaruh suku asli, budaya Spanyol, dan tradisi Afrika. Musik tradisional seperti joropo serta makanan khas seperti arepa menjadi bagian penting kehidupan masyarakat sehari-hari. Caracas merupakan ibu kota Venezuela. Kota ini berada di wilayah utara negara, dekat dengan pesisir Laut Karibia. Caracas menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, pendidikan, dan budaya Venezuela. Gedung-gedung tinggi, jalan raya padat, hingga pusat perdagangan modern memperlihatkan kehidupan kota metropolitan Amerika Selatan. Namun, di balik modernisasi tersebut, Caracas juga menghadapi tantangan yang besar, mulai dari kepadatan penduduk, kesenjangan sosial, hingga kondisi ekonomi yang sempat menurun dalam beberapa tahun terakhir. Meski demikian, kota ini tetap menjadi pusat aktivitas masyarakat Venezuela. Berbagai festival budaya, pertunjukan musik, hingga aktivitas olahraga terus berlangsung di tengah dinamika kehidupan kota. Di bagian tenggara Venezuela, terdapat salah satu keajaiban alam dunia, yakni Angel Falls. Angel Falls merupakan air terjun tertinggi di dunia dengan ketinggian hampir 1000 meter. Air terjun ini berada di kawasan Taman Nasional Canaima, wilayah yang dipenuhi hutan tropis dan pegunungan batu kuno bernama Tepuy. Pemandangan Angel Falls sangat menakjubkan. Air jatuh dari tebing tinggi dan sering berubah menjadi kabut sebelum mencapai dasar air terjun. Untuk mencapai lokasi ini, wisatawan biasanya harus menggunakan pesawat kecil, lalu melanjutkan perjalanan melalui sungai dan hutan. Keindahan Angel Falls menjadikan wilayah ini sebagai salah satu tujuan wisata alam paling terkenal di Amerika Selatan. Selain itu, kawasan ini juga menjadi habitat berbagai satwa liar dan tumbuhan tropis yang masih terjaga keasliannya. Dari pegunungan dan air terjun, perjalanan berlanjut menuju Los Llanos. Los Llanos merupakan dataran luas tropis yang membentang di Venezuela bagian tengah. Wilayah ini terkenal sebagai kawasan peternakan sapi terbesar di negara tersebut. Saat musim hujan tiba, sebagian besar wilayah Los Llanos berubah menjadi rawa dan padang air. Namun ketika musim kemarau datang, hamparan rumput luas kembali terlihat. Los Llanos juga dikenal sebagai rumah bagi beragam satwa liar, mulai dari kapibara, anaconda, buaya kaiman, hingga burung-burung eksotis hidup di kawasan ini. Masyarakat tradisional Los Llanos dikenal dengan sebutan Llaneros. Mereka hidup dekat dengan budaya peternakan, musik rakyat, dan tradisi berbudaya kuat. Musik joropo yang energik menjadi simbol budaya khas masyarakat dataran Venezuela ini. Venezuela menunjukkan bahwa sebuah negara dapat memiliki begitu banyak wajah, mulai dari kota modern, keajaiban alam dunia, hingga dataran liar yang penuh kehidupan. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, Venezuela tetap menyimpan kekayaan alam dan budaya yang memikat perhatian dunia.
Pemirsa, informasi tadi juga sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Berita Nasional petang kali ini. Akhirnya saya Ishak Haning mewakili seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat petang, sampai jumpa.